bertemu bersama-sama dalam ibadah online ya mari yang ke-238 hari ini, Sabtu 3 Mei 2025. Saya yakin melalui ibadah ini kita akan dilawat oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kita terima juga dengan puji-pujian yang kita akan nyanyikan bersama dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sebelumnya berdoa menyerahkan ibadah kita di dalam pimpinan Tuhan. Allah Bapa yang dikasihi Tuhan, kiranya damai sejahtera-Mu mengalir dalam hidup kami untuk kami boleh dalam ibadah ini kami bersukacita, terima damai sejahteranya Tuhan, sehingga hidup kami boleh bertambah-tambah di dalam Tuhan. Ketika kami menghadapi setiap situasi Tuhan, kami tetap kuat karena damai sejahtera-Mu Tuhan melingkupi hidup kami. Engkau memberkati ibadah kami pada saat ini, urapan-Mu ada bagi kami, mengurapi hamba-hamba-Mu yang melayani, dan mengurapi juga setiap orang yang mendengar dan mengikuti acara ibadah ini. Terpujilah Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita dengan sukacita, dengan hati yang tertuju kepada Tuhan, kita akan menaikkan pujian penyembahan kita saat ini. Sebelumnya kita mau memuji Tuhan dengan pujian yang berkata, hanya Yesus jawaban hidupku. Dalam cari jalan, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya damai dari Tuhan yang akan dapat memenuhi hati kita dengan sukacita, dengan kekuatan baru. Kalau aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau aku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun
Sungguh sukacita yang indah ketika kita bersukacita di dalam Tuhan. Mari kita lanjutkan pujian kita yang berkata, adakah damai di hatimu? Kita sudah memuliakan Tuhan dan menyembah Tuhan. Kini tiba saatnya kita persiapkan hati kita menjadi tanah yang subur yang akan ditabur oleh benih firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya, yaitu Bapak Pendeta Samuel Kristiono MD, Gembala Sidang dari GKI Darmo Permai, Surabaya, dengan tema khotbah Damai Sejahtera dari Allah. Untuk menyambut kebenaran firman Tuhan, kita pujikan pujian Damai yang Pulihkan. Di dalammu
Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya Bapak Pendeta Samuel Kristiono. Salam damai sejahtera, mitra Yamari yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali. Mari kita akan bersama merenungkan firman Tuhan. Dan hari ini sebuah tema yang akan kita renungkan adalah damai sejahtera dari Allah. Mari kita memohon pimpinan Roh Kudus di dalam doa. Ya Allah yang penuh kasih, Bapa sumber damai sejahtera, dalam zaman yang penuh tantangan ini, seringkali kami kehilangan damai sejahtera. Hidup diwarnai kegelisahan dan kekhawatiran oleh karena tekanan yang berat, baik dalam keluarga, pekerjaan, maupun situasi politik dan keamanan yang tidak menentu. Terangilah kami dengan firman-Mu agar dapat menghadapi berbagai kesulitan hidup ini dengan benar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sobat Yamari yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari surat Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 dan 7. Surat Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-6 dan 7. Saya akan membacakan dari terjemahan baru yang kedua demikian. Janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita sekalian yang menerima firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan. Sobat Yamari yang dikasihi Tuhan, mana yang lebih mudah dikenali? Ketakutan atau kekhawatiran? Biasanya ketakutan lebih mudah dikenali. Karena sumbernya itu nyata, jelas. Misalnya kita takut api, ya. Kita takut tertabrak. Kita takut karena ada ancaman senjata. Sementara kalau kekhawatiran sumbernya tidak jelas. Misalnya ada potensi kerugian. Ada hal-hal yang mungkin bisa mengakibatkan kerusuhan. Atau penyakit yang belum tentu ini. Apakah akan membawa kematian atau tidak. Banyak hal di dalam kehidupan kita sehari-hari di mana kita seringkali merasa khawatir. Tapi kekhawatiran itu karena tidak jelas, kita juga kadang-kadang bingung. Kalau dipikirkan secara fisiologis, memang dampak dari ketakutan itu lebih jelas terlihat. Misalnya detak jantung kita menjadi meningkat, tekanan darah kita naik, kerongkongan kita tercekat, nafas kita juga begitu, tiba-tiba menjadi sesak. Sementara kekhawatiran lebih tersamar atau jangka panjang. Misalnya kita sakit kepala, kita mengalami gangguan pencernaan, sulit tidur, dan yang lain-lain. Sobat Yamari yang dikasihi Tuhan, memang sulit untuk membedakan, untuk memilah dengan baik. Apakah ini memang sebuah kekhawatiran atau ya sesuatu yang sebetulnya tidak terlalu kita rasakan. Namun pertanyaan penting bagi kita hari ini, mana sebenarnya yang lebih banyak merebut damai sejahtera Bapak Ibu? Apakah itu kekhawatiran atau ketakutan? Nah, biasanya karena banyak hal yang tidak jelas ya. Maka kalau kita perhatikan tentang kekhawatiran, penanganannya pun jadi lebih sulit. Tidak jarang upaya penanganan terhadap kekhawatiran ini jadi mengambang. Kadang dipikirkan, dicari solusinya. Tetapi kadang-kadang juga dibiarkan. Nah, ini yang kemudian terus menimbun. Dan itu tertimbun di alam bawah sadar kita. Nah, inilah yang kemudian perebut dan menyebabkan hilangnya damai sejahtera itu. Ironisnya, saat ini justru banyak orang yang hidupnya itu dipenuhi dengan kekhawatiran, kegelisahan, kekacauan, ya, sehingga sulit dia ini merasakan kedamaian. Sebagai pribadi yang rasional, saya percaya kita sekalian ini selalu
memikirkan secara akal, ini penyebabnya apa ya? Mengapa bisa terjadi? Lalu kita pun berusaha mengantisipasi. Baik kalau memang kita bisa menggunakan akal pikiran kita untuk menyelesaikan. Tetapi seringkali justru karena tidak menemukan ini penyebabnya apa, jalan keluarnya apa, begitu ya. Dan perasaan seperti inilah yang kemudian menghalangi rasa damai sejahtera itu. Rasa damai itu seolah-olah semakin jauh dan hilang dari kita. Semakin kita berusaha untuk mengontrol kekhawatiran itu dengan pikiran kita, dengan kemampuan kita sendiri, maka kekhawatiran itu seolah makin menyebar seperti duri-duri kecil yang tajam dan ada di mana-mana. Sobat yang mari yang dikasihi Tuhan, kekhawatiran itu kemudian bisa terduplikasi dan muncul dalam waktu yang panjang. Misalnya pada saat kita tidur, pada saat kita sendirian, pada saat kita sedih, ya. Dan keadaan ini merampas damai sejahtera dan menjajah perasaan dan memori kita. Sehingga sampai titik tertentu membuat kita tidak mampu mengusirnya. Wah, tentu hal ini merepotkan, sangat mengganggu kita. Nah, sobat ya mari yang dikasihi Tuhan, disinilah kita akan melihat betapa kita itu membutuhkan pertolongan dari Allah yang penuh kuasa itu. Karena tanpa pertolongan itu kita semakin kehilangan damai sejahtera. Sebaliknya Allah yang Maha Kuasa itu bisa memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal kita. Karena di dalam keterbatasan akal kita seringkali terus terjebak. Terjebak di dalam perdebatan-perdebatan yang membuat hati kita gelisah dan kita menjadi tidak tenang. Ada saatnya di mana pertanyaan-pertanyaan atas ketidakpuasan kita itu harus dihentikan. Dan yang menghentikan itu adalah wibawa yang lebih tinggi dari kita, yang bisa menaklukkan kita, agar ini tidak terus menjadi lingkaran setan yang berusaha untuk menjauhkan hati kita dari rasa damai. Sobat ya mari yang dikasihi Tuhan, disinilah Roh Kudus berperan. Roh Kudus membuat kita menaklukkan diri, menyerahkan diri kepada Allah. Dan di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6, kita dituntun untuk menyatakan seluruh keinginan kita. Di sana dikatakan, menyatakan segala keinginan kita kepada Allah. Dengan menyatakan kepada Allah, itu berarti kita percaya bahwa Allah dapat menyelesaikan persoalan kita. Nah, seringkali tanpa sadar, manusia itu mencari damai yang di luar Allah. Karena memang itulah yang ditawarkan oleh dunia ini. Misalnya saja, ada materi, properti kita, ya. Tidak jarang dengan fasilitas, kekayaan, kita seolah-olah bisa mendapatkan rasa aman. Ada damai. Nah, contoh lain misalnya, kita membutuhkan backing, kita butuh status. Dan setelah kita mendapatkan itu, seolah kita memperoleh perlindungan. Perlindungan atau relasi dari orang atau kelompok tertentu, ya, bahkan status sosial, pangkat atau kedudukan seorang. Itu seringkali bisa begitu dibanggakan dan membuat kita seolah bisa bersandar. Bahkan tidak jarang, keadaan ini seringkali dipakai untuk menekan pihak lain karena kita merasa kuat, kita merasa aman, ya. Padahal semua itu adalah rasa aman atau damai yang semu. Nah, sebaliknya, damai sejahtera dari Allah itu memberikan ketenangan batin yang sifatnya menetap. Perasaan yang muncul sekaligus memberikan konfirmasi atas pertanyaan, ya, permintaan, pergumulan yang kita nyatakan. Dan damai sejahtera ini memberikan kita semangat dan sukacita yang membuat kita menjadi produktif dan termotivasi untuk terus melakukan hal-hal yang Allah kehendaki. Mari kita perhatikan Filipi 4 ayat 6. Di sana ada beberapa hal yang menarik yang kalau kita
mengutarakan atau menyatakan keinginan kita kepada Allah dengan didasari 3 hal yang mesti kita lakukan, yaitu doa, permohonan, dan ucapan syukur, maka kita akan mendapatkan. Mari kita perhatikan bagian yang pertama adalah doa. Doa bukanlah rangkaian kata-kata mistis yang penuh kuasa untuk memaksa Allah. Melainkan, doa adalah satu upaya penyelarasan, synchronizing, agar keinginan kita sejalan dengan kehendak Allah. Sehingga dengan doa yang tekun ya, maka keinginan kita itu dituntun, diarahkan, sehingga bisa menjadi selaras dengan Allah. Yang kedua adalah permohonan. Sobat ya mari, permohonan adalah sebuah keinginan yang disampaikan kepada pihak yang diyakini mampu mengabulkannya. Tidak mungkin kan Bapak Ibu saudara-saudara memohon kepada seorang yang tidak kompeten dalam memenuhi harapan kita. Nah, tentu saja kalau kita merasa yakin bahwa orang ini bisa, maka kita akan datang, kita akan memohon kepadanya. Dan tentu saja kita harus menyampaikannya dengan hormat. Karena hanya dengan keadaan seperti itulah maka orang itu bisa melihat dengan belas kasih dan mereka atau orang itu akan mengabulkan apa yang diminta. Nah, di sini kita belajar tentang permohonan. Yang ketiga Bapak Ibu, yaitu tentang ucapan syukur. Mungkin hal ini nampak aneh ya. Bagaimana kita bisa mengucap syukur untuk sesuatu yang belum dikabulkan? Tapi jika kita perhatikan biasanya orang itu bisa mengucap syukur meskipun dia belum mendapatkan apa yang dia mohonkan. Karena 2 alasan. Yang pertama adalah dia percaya apapun jawaban yang diberikan oleh orang yang kepadanya dia memohon ini, ya, itu merupakan hal yang terbaik. Jadi baik dia dikabulkan maupun tidak ya, tetapi kalau orang itu menyatakan pendapatnya atau memberikan apa yang diminta itu, maka dia akan patuh untuk menerimanya. Dia akan bersuka cita untuk menerimanya. Nah, yang kedua Bapak Ibu yaitu pemohon ini yakin bahwa kepada siapa dia menyatakannya, maka keinginannya itu akan dipertimbangkan, bahkan akan dikabulkan. Sobat ya mari yang dikasihi Tuhan, betapa indahnya jika kita ini dapat menyatakan keinginan kita kepada Allah di dalam ketiga hal di atas. Karena hati kita pasti akan mendapatkan damai sejahtera. Kita akan membuka diri terhadap apapun jawaban Allah. Jawaban yang Allah berikan atas permohonan ataupun pergumulan kita. Dan ukuran kita bukan lagi apa yang ada di dalam pikiran atau akal kita ini. Namun kehendak Allah, itu yang harus terjadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan tentang damai sejahtera ini, seringkali orang tidak berani membayar harga. Damai sejahtera sejati yang Allah berikan. Sehingga orang salah dan kemudian mencari jalan pintas. Seolah-olah damai yang dia dapatkan dari sesuatu atau seseorang itu, wah pasti akan bisa kekal, panjang. Sesuatu yang benar-benar bisa memenuhi apa yang dia minta. Tapi disinilah kita belajar. Hanya damai sejahtera dari Allah itu yang bisa melingkupi seluruh diri kita. Karena damai itu yang melampaui segala akal. Dia akan menjawab, dia melampaui perdebatan-perdebatan yang bermunculan dari akal pikiran manusia yang terbatas. Damai sejahtera Allah ini akan memelihara hati dan pikiran kita, menenangkan diri kita dari berbagai kekhawatiran yang irasional. Kita tidak pernah tahu kan, satu pertanyaan ataupun satu perdebatan muncul. Lalu kita berusaha menjawab, muncul lagi yang lain. Kita berusaha menjawab lagi, muncul lagi yang lain lagi. Dan itu melelahkan kita. Dan inilah sebabnya kenapa kadang-kadang kita menjadi reaktif, menjadi impulsif. Karena emosi kita itu diacak-acak oleh keadaan di mana damai sejahtera itu hilang. Tentu saja
Damai sejahtera yang diberikan oleh Allah ini merupakan sesuatu yang akan memuaskan kita. Karena kita datang dengan kerendahan hati dan kita akan merasakan satu keadaan yang adem. Suatu keadaan yang sejuk, yang tenang, yang indah sekali. Dan itulah yang membuat kita tidak lagi terus menuntut. Tidak mencari sesuatu, bahkan berusaha untuk memuaskan emosi kita. Dalam keadaan seperti itulah kita akan merasakan sebuah ketenangan yang membuat kita juga lebih produktif. Damai sejahtera yang Allah berikan ini sebuah anugerah yang luar biasa. Namun damai sejahtera yang telah Allah berikan itu tidak jarang membuat kita, karena sudah mendapatkan yang baik, yang enak, lalu kita tidak menjaganya lagi. Kita kemudian menjauhkan diri dari Tuhan, kita menjauhkan diri dari persekutuan gereja atau orang-orang percaya, begitu ya. Lalu kembali lagi. Setiap kali kita menghadapi persoalan, kita menghadapi dengan akal dan pikiran kita sendiri. Nah, ini kemudian seolah-olah membuang atau menjauhkan kita dari damai sejahtera yang sudah Allah berikan ini tadi. Sehingga damai sejahtera itu memang harus kita jaga. Nah, bagaimana menjaga damai sejahtera itu? Kita menjaga damai sejahtera dengan persekutuan yang intim dan intens dengan Tuhan. Karena dengan satu hubungan yang indah, kita jadi tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita jadi bisa merasakan bagaimana Tuhan menenteramkan diri kita. Sehingga segala sesuatu yang bergolak di dalam hati kita, di dalam hidup kita, di dalam diri kita ini, Dia tenangkan. Seperti ketika Tuhan menenangkan badai yang keras yang menyerang atau menghantam ketika Tuhan Yesus berada di perahu yang kecil bersama dengan murid-muridnya. Dalam kondisi seperti itulah kita akan merasakan sebuah ketenangan. Dan memang apa yang terjadi ketika kita mendapatkan kekuatan dari Allah, karena persekutuan yang intim dengan Allah itu, maka seringkali kita juga merasakan bahwa kita harus menyediakan waktu yang khusus, ya. Tetapi itu adalah harga yang ketika kita mengerjakannya atau kita membayar itu, maka kita akan merasakan jawaban, merasakan anugerah yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali kalau itu adalah urusan pribadi antara saya dengan Allah, diam-diam kita menjauh dari Allah, lalu kita tidak merasakan. Allah seringkali memanggil kita, Allah mengingatkan kita dengan berbagai persoalan, tetapi kita juga tidak merasakan juga. Nah, disinilah kita melihat betapa pentingnya kalau ada orang-orang di sekitar kita. Disinilah fungsi dari anggota tubuh Kristus. Karena ketika tubuh Kristus atau gereja Tuhan ini sebagai bagian dari persekutuan yang terus merangkul kita itu tetap menjaga kita, maka kita akan kuat. Ketika kita tidak berdaya, kita mau jatuh, ada teman-teman kita yang Tuhan pakai untuk menopang kita. Ketika kita sudah terlanjur jatuh dan tidak berdaya, ada orang-orang yang Tuhan pakai untuk mengangkat kita, sehingga kita kuat untuk bangun kembali. Dan persekutuan inilah juga yang membuat kita bisa bergandeng tangan, melanjutkan perjalanan hidup kita itu dengan baik. Ingatlah, jangan menarik diri dari persekutuan itu. Karena ketika kita mengandalkan diri sendiri, dan seringkali muncul sikap sok tahu, berusaha mengenali segala sesuatu itu hanya dengan pikiran kita sendiri. Lalu tidak ada orang-orang di dekat kita yang menegur kita dan mengarahkan kita. Maka seringkali hal ini membelokkan kita dari pendampingan, dari bimbingan yang Kristus lakukan bagi kita. Mari kita bersama memberikan diri kita untuk boleh dirangkul di dalam persekutuan tubuh Kristus. Biarlah gereja Tuhan ini juga dipakai oleh Allah untuk membuat kita tidak menyimpang, menjaga kita dalam hidup ini supaya sungguh-sungguh kita makin hari makin dekat dengan Tuhan. Mari kita mengambil saat hening untuk berefleksi. Mari kita renungkan apakah hidup kita ini dipenuhi dengan kegelisahan, kekhawatiran
yang seringkali membuat kita menjadi frustrasi dan tidak berdaya? Apakah hari-hari Anda itu dipenuhi dengan ledakan-ledakan kemarahan yang tidak terkendali atau tidak jelas? Apa sebenarnya yang menjadi penyebabnya? Dan apakah satu demi satu orang yang tadinya dekat dengan kita sekarang mulai menjauh? Karena mereka takut menjadi sasaran emosi kita. Kita menjadi seperti orang yang aneh. Apakah produktivitas kita terus menurun? Digantikan dengan hal-hal adiktif yang hanya menghabiskan waktu, namun tidak menghasilkan sesuatu yang berguna. Kini izinkan Allah untuk melepaskan Anda dari jajahan kekhawatiran yang tidak berujung. Mari dengan kerendahan hati memohon agar Allah memberikan damai sejahtera yang bisa memenuhi hati kita. Karena dengan kerendahan hati saja, maka Allah bisa memelihara hati dan pikiran kita dengan persekutuan dalam Kristus. Dan dengan firman Tuhan yang menjaga setiap hari. Dengan doa-doa yang terus kita naikkan sebagai upaya untuk menyelaraskan diri dengan kehendak Tuhan, maka tuntunan demi tuntunan itu akan semakin jelas. Dan damai sejahtera yang Allah berikan melalui kebenaran firman, lalu di dalam pergumulan doa kita sampaikan dan Allah memberikan ketenangan, Roh Kudus yang menjaga diri kita, maupun melalui puji-pujian, ada ungkapan syukur. Itu membuat kita semakin merasakan bahwa Tuhan yang pernah memimpin saya di saat-saat yang lalu, Tuhan yang telah menyelesaikan persoalan dan kegelisahan saya di saat yang lalu, kini sedang membawa saya dalam satu ketenangan batin yang indah. Itu menjadi sesuatu yang penting. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari biarlah hidup kita dipenuhi oleh damai yang akan menggantikan segala keributan yang terus menggelisahkan diri kita. Persoalan-persoalan hidup, kesulitan hidup boleh datang setiap hari. Kita tidak pernah bisa menghindari itu. Tetapi ketika itu terjadi, maka diri kita ditolong oleh Allah, ditopang oleh damai sejahtera itu. Sehingga kita menjadi kuat. Kita tidak menjadi putus asa dan tak berdaya. Demikian pula ketika kita kuat, maka ketika kita melihat saudara-saudara seiman kita atau orang-orang di sekitar kita yang tidak berdaya, mereka yang juga dijajah oleh kekhawatiran, maka kita pun bisa menolong mereka. Kalau kita tidak mengalami damai sejahtera, bagaimana kita bisa menolong mereka? Sebaliknya ketika hidup kita dipenuhi damai sejahtera, maka kita akan melihat mereka dengan penuh kasih sayang. Kita tidak akan ikut-ikutan mengintimidasi mereka. Kita tidak menjauhkan diri dari mereka karena kita merasa tidak mau direpoti. Tetapi dengan penuh kasih kita akan mendekati mereka dan melihat bahwa mereka adalah orang-orang yang Allah titipkan dalam diri kita. Sehingga ketika mereka mengalami kasih sayang itu, ketika mereka mengalami pendampingan itu, mereka juga akan mengalami damai sejahtera Allah yang luar biasa. Maukah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dipakai oleh Allah? Karena saat ini ada orang-orang di sekitar kita yang sedang menantikan kita. Mereka terus menunggu apakah kita akan melakukan sesuatu. Apakah kita akan menjadi berkat. Apakah kita akan menyalurkan damai sejahtera bagi mereka. Mari kita berdoa. Allah sumber damai sejahtera, bersihkanlah hati kami dari segala kekhawatiran. Lepaskanlah kami dari belenggu dosa dan masa lalu yang mengintimidasi. Agar hati kami dipenuhi damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Peliharalah hati dan pikiran kami dengan persekutuan dalam Kristus, sehingga kami juga dapat menghadirkan damai sejahtera bagi sesama. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, selamat menikmati damai sejahtera dari Allah. Dan selamat menjadi saluran damai sejahtera bagi sesama. Tuhan memberkati.
Puji Tuhan, sahabatnya Mari yang Tuhan kasihi, kita telah mendengar kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya, yaitu Bapak Pendeta Samuel Kristiono MDiv, dengan tema damai sejahtera dari Allah. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengar dapat menjadi berkat dan sekaligus dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan. Damai sejahtera Tuhan melingkupi hidup kita, memberikan kita kekuatan baru, sehingga kita terus ada di dalam kasih-Nya. Terima kasih kami ucapkan kepada hambanya, yaitu Bapak Pendeta Samuel Kristiono, Gembala Sidang GKI Dharma Permai Surabaya, yang sudah melayani dalam ibadah online yang Mari yang ke-238 ini. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada tim penata layanan yang telah melayani. Tuhan Yesus memberkati dalam kehidupan sehari-hari, dalam keluarga, pekerjaan, dan juga seluruh pelayanannya. Sekarang saudara, kita diberi kesempatan untuk memberkati yang Mari lewat persembahan kita. Silakan transfer ke rekening yang Mari di BCA nomor 39100 33700 atas nama Yayasan Martoria Immanuel. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya yang akan melayani. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kasih karunia Tuhan yang telah pimpin hamba-Mu yang telah melayani, dan juga atas diri hamba-Mu Pendeta Samuel Kristiono MDiv yang telah menyampaikan materi dengan tema damai sejahtera dari Allah dalam ibadah online yang Mari ke-238 hari Sabtu 3 Mei 2025 ini. Kiranya kebenaran firman Tuhan tersebut dapat menjadi berkat bagi setiap sahabat dan mitra yang Mari yang bersama-sama beribadah, dapat juga diterapkan dalam hidup agar telah memberikan kekuatan dalam menjalankan seluruh aktivitas di seluruh masing-masing. Allah Bapa di surga, mohon berkat-Mu bagi tim penata layanan dan juga bagi hamba-Mu Pendeta Samuel Kristiono MDiv dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan pekerjaan serta pelayanan. Dan kami juga mendoakan dan kami juga menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan atas peran serta dari sahabat dan mitra yang Mari yang mendukung pelayanan yang Mari tahun 2005 melalui persembahan. Tuhan Yesus memberkati serta melalui dana tersebut yang Mari dapat terus berjalan dengan menghadirkan perubahan hidup secara pribadi dan jasmani bagi sahabat dan mitra yang Mari. Allah Bapa di surga, mohon akan bimbingan Roh Kudus bagi hamba-Mu, baik tim penata layanan, pelayanan firman Tuhan yang akan melayani Tuhan melalui ibadah online yang Mari 239 Sabtu 10 Mei 2025, sehingga umat-Mu yang bersama-sama beribadah diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan melalui pelayanan yang Mari tersebut. Tuhan di surga, kami juga berdoa untuk menyerahkan sahabat dan mitra yang Mari yang berulang tahun di bulan Mei 2005 ini. Kiranya berkat dan perlindungan Tuhan selalu bersama dengan mereka di dalam menjalani kehidupan, dan tetap berharap pada Tuhan Yesus saja sebagai penolong yang sejati. Kami juga berdoa bagi sahabat dan mitra Mari yang sedang mengalami berbagai tantangan dalam hidup, keluarga, usaha, dan maupun pekerjaan. Juga mereka yang saat ini dalam kondisi sakit maupun dalam pemulihan yang tidak dapat kami sebutkan nama masing-masing, baik yang sedang dirawat di rumah maupun di rumah sakit karena sakit jantung, sakit tumor, sakit diabetes, sakit asma, sakit paru-paru, sakit asam urat, sakit tiroid, sakit ginjal yang menjalani cuci darah, sakit stroke, dan sakit autoimun. Kiranya kuasa dalam nama Tuhan Yesus yang menyembuhkan dan memulihkan mereka serta mengalami tantangan hidup diberikan kekuatan dan jalan keluar agar mereka dapat terus menjalankan kehidupan keseharian mereka dengan satu kepastian, Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan mereka. Allah Bapa di surga, kami juga berdoa untuk menyerahkan Pendeta Andes Abianto di Singapura untuk pemulihan operasi jantung. Kiranya Tuhan menyertai, Tuhan jaga, Tuhan pulihkan sehingga semuanya berjalan karena kemurahan Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Bara Tunggal Wijaya dalam masa pemulihan pasca menjalani perawatan tulang dari operasi tulang belakang agar segera pulih
Juga kuasa Guru Yesus menyembuhkan Bapak Anton Sigarto di Jakarta yang sakit saraf kelima di bawah kuping, Ibu Emilia di Jawa Tengah yang mengalami pendarahan yang saat buang air kecil, Ibu Lena di Jakarta sakit leprosirrosis, dan kami berdoa serta memohon mujizat Tuhan bagi baby Tijen Sen Kusmulyadi, anak dari Ibu Ferry dan Bapak Gradi Kusmulyadi, cucu dari Oma dan Opa Kaharudi Kusmulyadi, yang saat ini sedang dirawat oleh tim medis di rumah sakit. Kiranya kuasa Tuhan memberikan kuasa darah Yesus menyembuhkan anak tersebut. Kami juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, terjadi pemulihan bagi Bapak Yakub Seman dari Ambon sakit stroke, Bapak Budiarto Mustari di Bekasi sakit stroke, Ibu Yelena Humaun yang ngapu sakit stroke, dan Bapak Lius Nyaku di Jakarta sakit stroke dan pasca bypass jantung, serta menyerahkan Ibu Yuliana Kirihara di Sumba sakit tumor di kandungan, Ibu Ongko di Surabaya. Pemulihan terjadi bagi Ibu Sarah di Surabaya pasca operasi tulang telapak yang jatuh. Karena Tuhan pulihkan. Kami juga berdoa untuk Bapak Surya Sigri Jakarta sakit pada kaki kanan, dan Bapak Yusuf Trianto di Salatiga pasca operasi. Demikian juga kuasa Tuhan menolong adik Brandy Orlando di Semarang, cucu Ibu Marcella Yeni sakit perut, juga Ibu Menelsil Lengkawi di Kupang sakit demam, serta sahabat dan mitra yang mari yang tidak dapat kami sebutkan nama kerana kuasa nama Tuhan Yesus terjadi bagi mereka sehingga cepat pulih. Allah Bapa di surga berkati bangsa dan negara kami, Kesatuan Republik Indonesia, Presiden, Wakil Presiden, Menteri, anggota MPR, DPR, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab baik demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Allah Bapa di surga, inilah doa permohonan dan ucapan syukur kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjawab doa yang pasti. Amin. Akhirnya kita akan akhir ibadah kita pada saat ini dan menerima doa berkat. Namun sebelumnya, mari kita nyanyikan satu pujian di depan Tuhan. Kami naikkan syukur kepadamu. God
pikiran kita, pandangan kita di hadapan Tuhan, dan terimalah berkat. Allah Bapa memberkati engkau dan melindungi engkau. Ia menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Ia menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus yang melindungi kita, memimpin kita, dan menuntun hidup kita dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Sampai bertemu kembali di ibadah online Yamari yang ke-239. Tuhan Yesus memberkati.